Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Saya dari prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai metodologi pembelajaran. Adapun kajian teori yang akan saya paparkan pada kali ini ialah yang ke-1 pengertian metodologi pembelajaran, dan yang kedua fungsi metodologi pembelajaran, yang ketiga karakteristik metodologi pembelajaran, yang keempat macam-macam metodologi pembelajaran, dan yang kelima implikasi metodologi pembelajaran terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pembelajaran agar dapat menyampaikan materi dan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metodologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Menurut Muhammad Arifin, metodologi berasal dari dua kata, yaitu meta melalui dan hodos yaitu jalan atau cara, dan logi berasal dari bahasa Greek atau Yunani yaitu logos yang artinya akal atau ilmu. Maka metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dan pembahasan yang kedua yaitu fungsi metodologi pembelajaran. Fungsi metodologi pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mempermudah proses pembelajaran khusus bagi guru dan mentransfer ilmu ke anak didik. Agar anak didik semakin semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus mempunyai salah satu yaitu strategi pembelajaran atau penerapan metode pembelajaran oleh guru, maka setiap siswa di kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Dan yang kedua, alat mencapai tujuan, yang berarti metode pembelajaran merupakan sebuah alat siswa dalam mencapai tujuan belajar. Dan yang ketiga, ada karakteristik metodologi pembelajaran. Yang ke-1, metode pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Dan yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dan dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah dijelaskan. Adapun macam-macam metodologi pembelajaran. Macam-macam metodologi pembelajaran, metode mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan hingga proses belajar berjalan dengan baik dan arti tujuan tercapai. Ada beberapa macam-macam metode pembelajaran. Yang ke-1, ceramah atau tanya jawab. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode pemberian tugas. Yang kelima, metode eksperimen. Dan yang keenam, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode tutorial. Dan yang kedelapan, metode pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah implikasi metode pembelajaran atau implikasi metodologi pembelajaran. Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim, kebijakan Merdeka Belajar merupakan usaha Kemendikbud untuk mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan pada skala nasional maupun global. Pada kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud melakukan perubahan yang bisa disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim, yaitu Kemendikbud menghapus pelaksanaan UN dan menggantinya dengan penilaian kompetensi minimal dan survei karakter. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, umumnya bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.